Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh tim pro, negara pasca konflik merujuk pada negara setelah konflik yang tentunya belum stabil seperti negara pada umumnya, yang membuat masyarakat trauma akan konflik yang terjadi. Ada pula sistem rezim yang mengacu pada pergantian sistem pemerintahan, serta kolonialisme yang merupakan sistem penguasaan di mana negara tersebut dikuasai oleh negara asing. Konflik-konflik tersebut memang lebih baik diselesaikan dengan metode historiografi, karena dengan metode ini membantu negara dalam menyelesaikan konflik yang ada secara mendalam, serta menggunakan fakta-fakta terkait konflik yang terkadang menjadi akar dari permasalahan itu sendiri. Sehingga dari sini, selain peran masyarakat, biasa tentunya peran pemerintah juga ikut andil dalam penyelesaian masalah ini. Dengan begitu, saya menegaskan, saya tidak setuju dengan mosi saat ini yang membahas tentang Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Historiografi bottom up itu sendiri berfokus pada kehidupan masyarakat biasa, sedangkan top down itu lebih berfokus pada sistem pemerintahan dan juga pemerintah itu sendiri. Dari sini, perlu kita tegaskan bahwa berjalannya suatu negara itu tergantung pada sistem pemerintahan yang ada dalam negara. Dan dari sini pula saya tidak setuju dengan argumen tim pro yang mengatakan dalam sebuah permisalan Jenderal X yang melakukan kebijakan bahwa harus membunuh berjuta-juta orang untuk berjalan suatu negara itu tidak apa. Dan kaum marginal itu tidak perlu disorot pengorbanannya. Dari situ perlu kita ketahui bahwa setiap pemimpin itu pasti berusaha untuk mengambil keputusan yang baik dan tentunya mempertimbangkan apapun dampak yang akhirnya berdampak pada rakyat itu. Dan selain itu orang-orang yang menjadi korban tentunya ia juga akan dinilai baik oleh negaranya karena pengorbanan yang ia lakukan. Karena pada dasarnya selain seorang pemimpin itu pasti juga sudah dipilih berdasarkan kemampuan dalam memimpin, dan apabila menggunakan sistem monarki atau turun-temurun pastinya juga ia dilatih tentang bagaimana cara memimpin yang baik, ataupun dia juga bisa melihat bagaimana cara ayahnya atau keturunannya dalam memimpin. Ada beberapa argumen terkait selain historiografi bottom up, historiografi top down itu juga benar-benar berperan penting dalam penyelesaian konflik suatu negara. Yang pertama, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau pemerintah akan cenderung lebih efektif karena pemerintah itu sendiri pada dasarnya memiliki informasi serta kemahiran dalam pengambilan keputusan yang pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, dalam menyalurkan suatu kebijakan baru akan cenderung lebih mudah dan terpusat. Kedua, struktur lebih terorganisir. Keputusan yang diambil oleh pemerintah akan cenderung lebih terorganisir karena pemerintah tentu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dengan dilihat seiring berjalannya waktu. Karena pemerintah itu sendiri sebenarnya juga beroperasi berdasarkan aturan dan juga SOP yang berlaku. Ketiga, dengan historiografi top down dapat menghindari kebingungan. Dengan adanya arahan yang jelas dari pemerintah bagaimana sistem kebijakan akan dilaksanakan, rakyat pun bisa lebih yakin. Karena apabila disampaikan oleh masyarakat biasa atau rakyat itu sendiri cenderung membuat rakyat menjadi bingung, ragu akan informasi yang disampaikan. Seperti kita misalkan bahwa banyak sekali informasi hoaks dari sumber-sumber tertentu yang belum terverifikasi. Dan itu tentunya akan memunculkan opini-opini yang tanpa dasar, sehingga membuat kebingungan bagi rakyat. Berbeda lagi dengan informasi yang disampaikan oleh sumber-sumber yang pasti atau sudah terverifikasi. Tentunya orang akan lebih percaya dan juga yakin, karena pada dasarnya sumber-sumber yang disampaikan oleh disampaikan oleh orang yang berpengaruh dalam kebijakan itu. Dari sini, pemerintah juga harus benar-benar siap dalam pengambilan keputusan, karena pada dasarnya pemerintah itu sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan mereka. Dan setiap kebijakan yang diambil sebagai pemimpin, pemerintah harus tahu apa dampak dari berjalannya suatu kebijakan itu terhadap rakyat. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah selain dengan menggunakan pendekatan
historiografi bottom up, tentunya harus ada pula penggunaan historiografi top down. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, berjalannya suatu negara itu tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.